wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Dentalia. Kali ini kita akan membahas di video yang tadi ya. Video yang tadi sudah ditampilkan salah satu contoh gigi karies pada anak-anak yang masih balita. Kebanyakan masih balita ya. Giginya itu gigi semua. Jadi semua permukaan giginya hampir tidak ada. Jadi itu banyak yang mengenal dengan istilah rampan karies atau juga botol karies, yaitu gigi yang kariesnya disebabkan kebanyakan karena susu botol. Sekarang pertanyaannya, apakah susu botol itu menyebabkan karies ataukah susu botol itu menyebabkan satu-satunya yang menyebabkan karies? Fakta atau mitos? Nah, kalau saya boleh mengatakan itu adalah mitos. Kenapa? Karena penyebab gigi berlubang itu hanya satu. Dari video saya sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya, penyebabnya yaitu karena ada sisa makanan yang nempel di gigi, di permukaan gigi. Jadi setiap ada sisa makanan yang menempel di permukaan gigi ini, dia akan mengalami asam, kemudian mineral-mineral dari gigi itu akan hilang. Nah, itu yang menyebabkan giginya keropos. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena gigi ini ada sisa-sisa makanan yang menempel terlalu lama. Apapun itu makanannya yang mengandung karbohidrat, semuanya akan menyebabkan gigi berlubang. Jadi bukan hanya susu ya. Jadi bukan hanya susu, bukan hanya permen, bukan hanya coklat, bukan seperti itu. Bukan hanya es krim, bukan. Tapi semua makanan. Karena apa? Pada bayi atau pada balita yang tidak minum susu pun, giginya tetap akan beresiko karies atau berlubang jika tidak dibersihkan. Jadi setiap makanan yang kita makan itu tetap mengandung risiko untuk menyebabkan gigi berlubang. Kenapa kalau bayi atau balita yang minum susu botol giginya tidak sehat? Banyak yang karies. Jadi banyak yang berlubang. Jadi banyak ibu-ibu yang bilang, "Dok, anak saya itu giginya rusak semua, Dok, soalnya masih minum susu botol." Sebenarnya bukan susu botolnya yang menyebabkan gigi karies, tapi karbohidratnya tadi yang nempel di gigi terlalu lama. Karena jika kita memberi susu kepada anak kita, jika langsung dibersihkan tidak akan menyebabkan karies. Jadi solusinya buat ibu-ibu, berapapun usianya bayi, harus dibersihkan giginya setiap habis minum susu, setiap habis makan, setiap habis netek. Jadi harus dibersihkan. Gimana dok caranya? Sudah pernah ada di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara membersihkannya. Jadi minimal setiap habis minum susu harus segera minum air putih. Jika anak itu tidur, jadi anak harus kalau sudah dewasa dibangunkan, atau sebelum tidur disuruh sikat gigi dulu. Jika itu masih bayi, masih minum susu botol, misalnya minumnya tengah malam, lagi tidur, setelah minum susu ibunya yang membersihkan pakai kapas dan air dilap. Giginya itu dilap, dibersihkan semua, seluruh permukaannya. Dan jika memungkinkan, anak dilatih untuk minum susu pakai gelas sebelum tidur. Jika tidak memungkinkan ya seperti tadi itu. Jadi walaupun sampai usianya agak besar, misalnya sudah TK, kadang-kadang ada yang SD masih minum susu botol, itu juga harus diperlakukan seperti itu. Seperti itu ibu-ibu. Jadi susu botol itu sebenarnya tidak menyebabkan gigi berlubang, tidak menyebabkan gigi karies jika setelah minum susunya dibersihkan. Jangan sampai ada sisa makanan yang nempel di gigi. Jadi susu botol menyebabkan karies itu mitos ya ibu-ibu. Nah, itu bisa dibenarkan jika ibu-ibu tidak merawat gigi si
anak. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi mulai sekarang kita harus berubah pola pikirnya, mindsetnya berubah. Jadi bukan susu botolnya yang menyebabkan gigi karies, tapi karena ada sisa makanan. Apapun makanannya harus dibersihkan. Apapun makanannya akan menyebabkan gigi berlubang jika itu mengandung karbohidrat. Seperti itu ya. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan gigi anak kita minimal 2 kali sehari. Jika sudah bisa sikat gigi, 2 kali sehari sikat gigi sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Jika memungkinkan setiap habis makan. Jadi makan siang pun harus dibersihkan. Dan biasakan anak kita dibawa ke dokter gigi supaya tidak takut untuk berhadapan dengan, untuk diperiksa dengan dokter gigi. Seperti itu. Ayo kita jaga gigi anak kita sejak dini. Sejak lahir kita menjaga gigi anak kita. Karena apa? Gigi adalah investasi masa depan anak kita dan merupakan investasi yang paling berharga buat kita sebagai orang tuanya. Karena kalau anaknya kita bebas dari karies, ayah bundanya bisa tidur dengan tenang tanpa dibangun di tengah malam, tidak sakit gigi, anaknya nyenyak, ibunya juga nyenyak, dan itu akan menambah kualitas tidur anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan si anak tetap maksimal. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.